Selamat sore, ketemu lagi di Cerita Rasa Monik. Apa kabar teman-teman semuanya? Pasti semuanya harus tetap sehat, senang, bahagia, walaupun banyakan di rumah aja. Nggak apa-apa, enjoy aja. Ya, yang penting tetap sehat dan semuanya baik-baik aja. Kita percaya Indonesia pasti bisa. Kita tinggal patuhin aja semuanya, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Nah, pastinya juga apapun yang sudah terjadi, kita harus tetap juga pasti kita banyak berduka, kita banyak kehilangan juga, tapi tetap optimis karena angka kesembuhan itu juga semakin tinggi. Jadi kita harus percaya Indonesia pasti bisa melalui ini. Nah, hari ini aku mau ngobrol pastinya di Cerita Rasa Monik sama Mbak Leni Agustin. Pasti tahu dong siapa Leni Agustin. Nah, jadi aku tuh kenal Mbak Leni udah lumayan lama sih ya. Jadi waktu itu juga sempat kerja di salah satu media besar gitu ya, salah satu grup media besar, dan waktu itu juga handle Jakarta Fashion Week. Jadi pastinya ketemu Mbak Leni di semua show-shownya Jakarta Fashion Week. Nah, tapi memang dari dulu tuh aku suka banget sama Leni Agustin ya, gitu, semua karya-karyanya. Jadi dia memang kan base-nya awalnya kan dulu di bridal ya. Nah, terus udah bikin kebaya, baju pengantin gitu. Jadi sebetulnya kalau banyak yang sudah tahu atau mungkin yang belum tahu Leni Agustin, sebetulnya dari dulu tuh sebetulnya udah fokus di kebaya gitu sampai hari ini. Kemudian dia juga bikin satu satu komunitas yang namanya Funky Kebaya. Nah, jadi kalau melihat kenal seorang Hai, makasih yang udah join. Kalau kenal seorang Leni Agustin, dari semua line-nya yang dia punya, Leni Agustin Bridal, Leni Agustin juga punya Lenor kalau nggak salah, lalu ada Wow gitu. Nah, dari semua line-nya Mbak Leni itu sebetulnya satu sih benang merahnya. Apa? Benang merahnya adalah funky gitu. Nah, aku tuh juga seneng banget, Mbak Leni juga salah satu desainer yang aku jadikan inspirasi juga. Karena kenapa gitu ya, gayanya tuh selalu unik kan, selalu edgy, dianya sendiri juga lucu gitu ya, dan karya-karyanya juga pasti biasanya kan hasil karya itu adalah tarikan rasa gitu ya, tarikan rasa dari personality dari desainernya. Nah, keluarnya makanya keren lah begitu desain-desainnya Mbak Leni Agustin. Nah, aku sambil nunggu Mbak Leni Agustin join, tadi ya gitu, satu adalah kenapa aku suka sama desain-desainnya Mbak Leni gitu. Yang kedua, sebetulnya yang menarik juga, nah Mbak Leni nggak cuma seorang fashion designer ya, tapi Mbak Leni juga dia salah satu vice chairman di Indonesian Fashion Chamber, anak Markom loh, anak Markom dan PR. Lalu pastinya juga, dia bikin komunitas fashion designer ASEAN. Nanti kita banyak tanya aja sama Mbak Leni ya mengenai apa aja yang dia lakukan saat ini gitu. Nah, tapi tadi ya, selain desain-desain yang unik, funky, yang kebetulan juga stylenya aku suka gitu. Nah, yang kedua adalah Mbak Leni ini menurut aku salah satu pejuang pelestari budaya juga gitu. Nah, dia nggak cuma seorang fashion designer, tapi juga dia belajar banyak hal soal budaya gitu. Nah, waktu dia sekolah itu waktu masih S1 ya, S1 gitu, S2 kalau nggak salah, nanti kita bisa tanya untuk klarifikasi. Mbak Leni itu ngambil jurusan ilmu budaya, urban design dan budaya gitu. Lalu kemudian sekarang ini setahu aku Mbak Leni itu lagi ngelanjutin S3. Nggak salah tuh bidangnya sama deh, sekitar ilmu budaya dan sejarah seperti itulah gitu. Jadi selain Mbak Leni juga mendukung gitu ya Wastra Nusantara. Nah, Lenor itu salah satu desainnya yang juga memakai Wastra Nusantara ya teman-teman. Dia mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Aku ngikutin soalnya. Dan kebaya pastinya gitu ya. Jadi semua budaya juga, kebaya kan juga salah satu busana nasional kita. Dan kemudian dia juga punya brand Lenor yang juga banyak mengangkat
wastra Nusantara. Jadi ada tenun, ada jumput, ada batik. Aku pernah lihat juga. Terus dia juga bikin karya juga pakai denim, upcycle seperti itu. Nah, jadi cukup banyak lah gitu karya. Nah, tapi serunya adalah ya selain dia juga aktif sebagai desainer yang unik, dia juga ngerti soal budaya, dia ngerti soal wastra. Nah, makanya hari ini tuh aku mau ngobrol lebih seru lah gitu ya sama Mbak Leninya langsung. Mbak Leni belum join karena Mbak Leni tuh lagi meeting online hari ini. Semoga bisa segera join. Hai, makasih yang udah masuk. Hai. Pangki kebayanya udah masuk. Aku lagi nunggu Mbak Leni untuk join. Mbak Leni pakai akunnya Mbak Leni Agustin kan ya. Nah, jadi sama aku mau cerita lagi mengenai seorang Leni Agustin. Nah, dia itu juga tadi kan aku tuh udah lama kan nggak ketemu dia, terus mungkin kayak aku lupa ya, kayak mungkin berapa bulan lalu udah pandemi sih gitu, aku sempat mampir ke butiknya dia yang di Setiabudi gitu. Nah, awalnya tuh cuma mau mampir ngobrol sebentar, karena kita ada kolaborasi dengan Rasa Wastra juga. Nah, tapi akhirnya obrolnya jadi panjang gitu ya. Jadi panjang kenapa ya? Karena ternyata kita nggak cuma ngomongin soal gaya, kita nggak cuma ngomongin soal desain gitu ya, tapi juga Mbak Leni banyak sharing gitu soal wawasannya dia tentang budaya, tentang kebaya, sejarah kebaya. Kita bicara soal makna kain-kain, cerita soal wastra. Aduh, bener-bener deh banyak akhirnya obrolannya. Kayaknya jadi 3 jam kalau nggak salah obrolannya. Yeay, aku udah ngeliat Mbak Leni join. Jadi aku akan invite Mbak Leni langsung daripada aku ngobrol sendiri tentang seorang Leni Agustin. Bentar ya, aku udah invite Mbak Leni to join. Halo. Rambutku pendek lagi. Iya, soalnya biar seger lah ya. Benar-benar. Karena terakhir kita ketemu kamu masih agak panjang kan, Mbak? Panjang ya, Iya, Mbak? panjang banget. Iya. Gondrong. Ya dong, ini kalau Leni Agustin harus seperti ini dong stylenya. Iya, gimana gimana? Iya, iya, Seru Mbak. ya, maaf Ini seru. aku makasih loh Lagi udah bareng-bareng. sempetin dikasih Iya, waktu. Kamu lagi online juga, bisa kabur sebentar nggak iya. apa-apa. Jadi aku tadi walaupun di rumah, tapi tiap hari ada aja cara meeting, ngajar, kuliah dan sebagainya. Pasti, pasti, pasti. Jadi ini Aku tadi ditinggalin sebentar. makasih ya Mbak udah sempetin kita sejaman ke depan lah. Nah, aku tadi udah bridging, aku udah cerita banyak banget tentang yang aku kenal. Tadi aku bilang aku ketemu ya, aku pertama kali kenal pastinya di Jakarta Fashion Week. Lalu last time kita sempet ngobrol, tadinya mau cuma sebentar ya, ternyata jadi berjam-jam. Ingat nggak? Iya, seru sih keseruannya. Seru banget. Nah, tadi aku bilang gitu, mungkin nggak banyak yang tahu atau ya pastinya kalau yang ngerti Mbak Leni tahu, tapi aku tadi cerita sedikit bahwa Mbak Leni buat aku nggak cuma seorang desainer ya, fashion designer, tapi juga lu tuh kan belajar banyak kan Mbak. Lu bahkan sekarang lagi jalanin S3, bener ya, soal ilmu Iya, budaya, bener kan? Keren. Jadi benar-benar. kamu juga di S2 kalau nggak salah kamu ngomongin soal urban design dan sejarah juga kan, budaya, sejarah budaya. Jadi memang Mbak Leni cukup konsisten di sini gitu. Jadi kita melihatnya kenapa kok aku suka, ya of course nggak cuma desainnya yang edgy ya dan funky, tapi juga Mbak Leni banyak yang harus digali tentang ilmunya dia nih teman-teman. Karena buat aku itulah yang membuat kita ngobrolnya jadi panjang. Bener nggak? Iya, iya, iya. Mbak, lagi sibuk apa? Sekarang tadi udah bridging sedikit. Kamu kan selain mana? Aduh, banyak lah pasti. Sekarang lagi sibuk apa, sayang? Ini karena lagi PPKM, Ya. jadi kebetulan aku juga udah kena deadline untuk proposal penelitian kebaya yang untuk di S3 aku. Jadi udah hampir 2 minggu ini aku di rumah terus. Terus kebetulan lainnya lagi, sopirku juga lagi kena COVID sama Oh, keluarga. Jadinya aku udah tes PCR tapi negatif. Itu kok ya bener ya aman. negatif. Iya, negatif itu Aman, tapi aman. aku masih isoman juga di rumah sambil fokus ngerjain proposal tadi. Karena malam ini atau besok pagi itu udah deadline untuk pengumpulan hari terakhir dan semoga
disetujuin ya, jadi langsung Yes. lanjut ke Iya dong. penelitian yang sebenarnya gitu. Keren, keren. Aku suka nih. Ini teman-teman mesti tahu loh. Jadi yang hanya kenal seorang Leni Agustin sebagai fashion designer tuh jauh ya. Banyak banget pencapaiannya di luar desainnya. Bener ya, Mbak? Oke, aku mau Ya, bahas soal enggak lah. itu gitu ya. Karena ini yang aku sangat suka banget waktu ngobrol panjang lebar. Aku pikir aku Mm-mm. juga bisa share ke teman-teman gitu ya tentang sisi lain seorang Leni Agustin gitu. Nah, kebaya. Kenapa sangat obses dengan kebaya? Itu pertanyaan pertama. Iya ya, kebaya ini sebenarnya misterius buat aku karena dia kan busana nasional. Tapi kenapa gitu kok sulit banget kebaya itu kembali seperti zaman dulu yang bisa dengan nyaman dipakai sama masyarakat Indonesia sehari-hari. Dan buat aku desainnya tuh cute ya. Bisa dirubah-rubah menjadi sesuatu yang modern kekinian gitu. Tapi ya masalahnya mungkin banyak pecinta kebaya yang eh, berpendapat untuk kebaya itu tetap seperti itu gitu, seperti apa memakai kain yang apa yang seperti kebaya pakem lah gitu Pakem. ya. Nah, padahal kan itu bisa dikreasiin lebih lebih fun. Ya memang udah lama sih ya dari tahun 2001 aku udah Satu, ya. menawarkan kebaya yang fun pakai rok gitu Iya. dah. Dan itu banyak lah diadopsi sama masyarakat, dipakai sampai sekarang gitu. Tapi aku pengen terus sih ngembangin biar nggak di apa nggak ditinggal-tinggalin. Tapi itu masih sulit ya menurut aku. Jadi kita masih perlu perjuangan gitu untuk membuat kebaya ini lebih lebih memasyarakat lagi gitu. Nah, di penelitian aku nanti juga pengen ngungkap hal itu. Kenapa kebaya itu sulit untuk menjadi busana masyarakat sehari-hari Indonesia gitu. Tanpa melihat oh ada event khusus dan lain-lain. Benar, benar, benar. Nah, iya teman-teman. Jadi Mbak Leni ini sebetulnya dari 2001 tuh, tapi bridal ya. Jadi awalnya kan di kebaya, terus kayak untuk pengantin gitu kan. Nah, tapi sebetulnya benang merah funky ini udah ada gitu ya dari dulu. Iya, Dan udah sebetulnya ada dari dulu. kalau mau bilang pelopor nih, kalau menurut aku gitu ya, kalau mau bilang pelopor kebaya yang aneh-aneh tuh sebetulnya Leni Agustin gitu. Mungkin banyak yang belum ngehaji kali Mbak gitu. Tapi kemudian kan banyak banget ya gitu. Tapi seru sih. Iya, Jadinya gimana karena Mbak? sebenarnya aku nggak merubah kebaya segitu ekstrim sih, hanya Betul. mix and match-nya aja ya. Kalau desainer lain kan banyak yang lebih ekstrim ya, Yes. seperti Bunda Ana Avanti yang langsung ekstrim dengan bentuknya gitu. Jadi itu lebih catchy. Dan kalau aku masyarakat secara nggak sadar ngikutin, tapi nggak ngerti itu ide siapa gitu aja sih. Karena kebaya yang lebih casual, pakai rok mini, rok tutu gitu tuh itu rancu ya setelah saya mengeluarkan itu pertama kali. Terus banyak diadopsi juga dengan desainer lain. Akhirnya masyarakat sampai sekarang juga nggak ngeh itu Iya. siapa Siapa gitu. Itu pelopornya? aja. Karena aku nggak ngerubah desain kebaya yang seperti gimana gitu. Betul. Cuman ngembangin dari sisi detail dan bahan. Bentuknya tetap. Cuman padu padannya aja. Yang waktu itu aku padu padanin dengan rok mini, dengan rok tutu, celana pendek dan sebagainya gitu. Bener, tadi Mbak Leni kan bilang ya soal challenge ya. Ternyata ini sebetulnya isunya sama ya. Kalau kita bicara kebaya, nanti kita belum bicara wastra gitu ya Mbak. Challenge-nya Iya, sebetulnya sama gitu ya. Gimana kan kadang-kadang khususnya kayak kebaya kan orang tuh masih melihat bahwa iya ini dipakainya jangan-jangan harus pakem gitu ya. Nah nanti kalau iya, di benar. nah jadi kan sebetulnya banyak banyak hal yang kadang-kadang ini masalah gimana caranya edukasi dan awareness juga kan gitu untuk terus ditampilkan gitu. Nah, karena Iya, harusnya kan orang melihatnya seperti ini kan. Misalnya sometimes itu kan setiap you are what you wear gitu ya. Nah, jadi iya, kadang-kadang pengennya pakai kebaya, bener gak sih Mbak? Tapi kayak gue nggak bisa gitu pakai gaya yang terlalu feminin misalnya karena aku tomboy gitu. iya, benar. Nah, Nah, kalau itu kan yang kebaya, mau itu iya hal itu yang aku mau teliti bagaimana pola berpikirnya masyarakat Indonesia
dari zaman kerajaan sampai zaman kita kemerdekaan ya, karena di zaman Pak Soekarno itu kebaya kan jadi hits banget, jadi populer, jadi semua wanita Indonesia menggunakannya. Tentu mereka mempunyai pandangan-pandangan yang sejalan dan sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu, dengan isu-isu baru merdeka, pengen memiliki identitas karena 350 tahun nggak memiliki identitas, di bawah bayang-bayang kolonial. Nah, mereka begitu merdeka kan kayak, wah ini dia identitas gue gitu kan. Nah, itulah yang kenapa mungkin menyambut kebaya itu menjadi busana favorit, karena mereka pengen menunjukkan identitasnya sebagai orang Indonesia. Tapi saat ini kan kita kan udah berubah. Betul. Kita lebih sering identitasnya kalau dibilang mirip orang Korea, Kamu juga loh. lambang begini ya kan. Jadi kita itu udah beda gitu, semangat zamannya itu udah beda. Pandangan-pandangan dan yang ada di kepala masyarakat Indonesia itu udah nggak berpikir untuk identitas gue adalah kalau gue pakai kebaya, itu enggak. Jadi bagaimana sekarang kebaya itu yang harus menyesuaikan dalam kondisi ini, bagaimana bisa tetap masuk, uh, uh, bisa tetap masuk di masyarakat, tapi dengan pandangan-pandangan masyarakat yang saat ini gitu. Misalnya kan sekarang orang Indonesia suka sesuatu yang cute, sesuatu yang Korea, ngemesin gitu ya. Nah, disitulah aku membawa kebaya ke dalam pola pikir yang seperti itu gitu. Jadi semoga dengan cara gitu kebaya bisa masuk ke dalam kepribadian masyarakat saat ini yang memang lebih apa ya, kena influence globalisasi dari negara-negara lain yang budayanya sekarang lebih dominan di masyarakat kita gitu, melebihi budayanya kita Kita sendiri. sendiri. Tapi Iya. teman-teman, ya Mbak Leni ini keren banget ya. Maksudnya kenapa kok aku juga one of the thing tadi aku juga sempat bridging sedikit di depan gitu. Kita kan bicara melestarikan budaya ya. Kalau aku ngelihatnya melestarikan budaya, nanti correct me if I'm wrong, pandangannya Mbak Leni seperti apa ya. Kalau melestarikan budaya sebetulnya ada two things gitu yang orang juga harus melihat gitu. Yang pertama, kita bicara mungkin budaya dalam arti misalnya kita bicara wastra, kain-kain tua, kain-kain yang benar-benar udah ratusan tahun, oke, itu kita lestarikan dengan kita simpan di museum, kita kasih tahu ceritanya untuk orang bisa datang lihat. Tapi di sisi kedua, kalau buat aku melestarikan itu nggak hanya kain-kain tua atau kebaya ditaruh di museum, tapi bagaimana membuat ini terus bisa mengikuti dinamika dunia kekinian. Itu juga melestarikan. Menurut Mbak Leni gimana? Iya nggak sih? Iya, setuju banget. Jadi kalau melestarikan kan itu dari kata dasar freeze gitu. Lestari seperti itu, stop gitu kan. Jadi kalau kita dari definisi itu ya berarti kita stop gitu. Betul. Kita hanya melihat kebaya dan kain-kainan udah seperti yang pernah dipakai nenek moyang kita, stop sampai di situ dan kita pajang gitu di museum. Tapi kalau membudayakan kembali itu berbeda. Yes. Jadi sedangkan kebaya sama kain-kainan zaman dulu itu juga berubah loh. Mereka juga nggak mati dengan masuknya influence dari negara-negara lain yang datang untuk perdagangan juga. Motif-motif, bahan yang digunakan, benang yang digunakan itu juga berubah. Dari yang tadinya mungkin mintal sendiri dari kapas yang ada, akhirnya bisa mengimpor benang-benang sutra kan dari negara India maupun Cina. Itu udah beradaptasi mereka dengan keadaan. Juga kebaya yang awalnya adalah dari adaptasi busana Cina, terus dirubah menjadi Indonesia dengan kerah yang seperti kebaya Kartini, kemudian berubah menjadi kebaya Kutu Baru. Itu semua adaptasi dari leluhur kita gitu. Terus mengapa kita sekarang kok dilarang untuk mengadaptasi itu, mengembangkan kebaya itu ke dalam kehidupan masa kini? Karena kan lifestyle, gaya hidup, identitas, pandangan, pola pikir kan semua berubah. Jadi kalau nggak bisa masuk ke dalam perubahan itu semua, ya akhirnya goodbye pada sesuatu yang dianggap
itu budaya yang udah kuno, tradisional gitu ya. Dan kurang mewakili gue yang gue mau orang modern gitu. Yes, yes, yes. Jadi bukan milik kita akhirnya, bukan milik masyarakat sekarang. Jadi menjadi milik masa lalu gitu. Nah, di Keren sini ya. aku pengen berusaha bagaimana ini nggak menjadi masa lalu gitu kan. Tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Tapi kita boleh lah tetap apa ya, harus kenal juga kebaya yang seperti nenek moyang kita pakai itu seperti apa. Dan sebagai busana nasional juga itu memang apa ya, mengandung unsur-unsur pakem gitu. Ya. Kalau pakem busana nasional kan udah ditentukan seperti ini nih ya. Kalau memang dalam konteks memakai busana nasional di acara-acara formal, ya kita memang harus mengikuti seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk bisa dipakai keseharian, nah itu udah milik masyarakat untuk merubahnya sesuai dengan gaya hidup sekarang. Tuh. Nah, I think this is also one of your strongest point ya Mbak Leni. Karena gini, ya apa ya tanpa bermaksud ofensif gitu kan banyak banget desainer ya gitu yang akhirnya juga mulai membuat desain-desain yang edgy, yang unik, yang funky gitu ya. Tapi sebetulnya kekuatannya Mbak Leni teman-teman itu Mbak Leni ini belajar, Mbak Leni ini tahu gitu ya dasarnya, backgroundnya gitu ya, knowledge-nya gitu karena gini. Sejauh mungkin kita berkreasi segila mungkin Iya. seapapun lah gitu ya, tapi kita tetap harus paham gitu bahwa ada hal-hal yang tetap harus dipegang. Aku rasa this is also one of strongest point Mbak, dimana lu tetap terus gila gitu bikin desain funky, edgy, tapi lu paham kan gitu, lu paham mana batasan-batasan karena lu belajar gitu. Nah ini menarik teman-teman buat aku makanya gitu. Jadi Mbak Leni pun juga segila-gilanya membuat desain sefunky mungkin, ada wawasan yang cukup bagus untuk melihat hal-hal yang benar itu seperti apa. Jadi tetap akan selalu ada apa ya koridor gitu untuk menjaga. Benar ya Iya, Mbak ya? benar. Iya, benar banget. Ya memang kalau kita mau apa ya, mau merekonstruksi sesuatu, mesti kita harus tahu bangunan sebelumnya seperti apa gitu. Dan kita juga nggak boleh juga ngerusak budaya kita tanpa apa ya seenaknya. Iya, iya, betul, Jadi kita betul. harus tahu mana yang boleh dirubah, boleh mana yang enggak. Seperti kain juga, kita boleh pakai kain yang tidak mengandung makna-makna filosofis gitu ya, Ya, yang lebih kontemporer kayak misalnya, oh dia ada makna apa ketuhanan gitu di kain itu untuk upacara-upacara yang sesembahan atau apalah yang lebih sakral lebih gitu ya. sakral gitu. Nah itu nggak boleh juga kita pakai acak-acakan gitu. Jadi memang harus tahu. Dan kalau kita udah tahu, dengan pengetahuan itu kita jadi bebas ya. Bebas untuk mengekspresikan mana yang boleh. Tuh. Itu keren sih Mbak, itu keren sih. Maksudnya aku tetap memperhatikan gitu. Maksudnya the way se-funky mungkin Mbak ini meng-create something, itu pasti juga kalaupun kayak misalnya harus memakai kain-kain tradisional pun kayak kan lu tahu batasannya gitu. Nah, by the way ini Iya, benar. ngomongin wastra ya. Bener gak sih, seingat aku kan kamu punya brand line Lenor ya, yang itu juga lu banyak mengangkat kain-kain Nusantara ya Mbak ya, Iya, dari benar. hutan, Iya, lalu lurik, bener ya batik gitu ya. iya. Nah cerita sedikit dong Mbak soal Lenor, mungkin kayak belum banyak sih, kalau nggak ngikutin Mbak Leni sih nggak bakalan tahu tuh Lenor brandmu. Iya, kalau Lenor itu ya dulu memang cita-citanya pengen. Tapi sekarang udah lah banyak banget yang udah seperti itu ya. Zaman dulu aku membuat Lenor tuh karena pengen kain-kain batik, tenun dan jumputan itu bisa bisa tampil lebih mudah dan Ya, dipakai dan bisa dicampur-campur gitu loh. Tapi itu juga sama, saya juga harus merhatikan motif, merhatikan makna dan segalanya untuk jangan sampai aku motong-motong kain yang dianggap sakral ya, gitu. Jadi dan lebih amannya juga aku sering kerjasama ya sama perajin untuk membuat motif-motif baru yang kontemporer. ya, Cuman tekniknya memang dengan teknik tradisional, dengan yes, teknik batik, teknik jumputan, teknik tenun yang yes, handmade gitu. Jadi ya, jangan salah ya, kadang-kadang kita juga bilang batik tapi ini sebenarnya kan produk
produk pabrikan gitu ya Betul, dari printing. perusahaan-perusahaan besar. Tapi itu juga nggak apa-apa sih, Iya, ada pangsa pasar kita sendiri dan ada misi nggak apa-apa. Yang penting masyarakat kenal dulu dengan motif kita walaupun itu print. Tapi kalau aku lebih senang mengkreasikan yang baru dengan para perajin gitu. iya. Nah, Jadi ini nih tekniknya teman-teman. yang secara Ya, tradisional itu teknik. bisa Ya. Nah, bertahan gitu. ini menarik teman-teman. Maksudnya ini yang juga sorry aku potong. Ini juga strong point dari Mbak Leni ya yang aku tangkap waktu kita obrolan berjam-jam. Karena gini, melestarikan ya. Kita bicara melestarikan itu definisinya harus benar gitu ya. Membudayakan ini terus-menerus gitu ya, mengikuti semua dinamika apapun yang akan terjadi di masa datang gitu kan. Nah, termasuk adalah bagaimana kita melestarikan atau membudayakan terus ini, menjaga budaya ini, termasuk menjaga pengrajin-pengrajin lokalnya gitu. Nah, yang Mbak Leni Iya, sebutin barusan sebetulnya gini, ya kita tidak bermaksud ofensif dengan industrial atau pabrikan atau printing, tidak ya, tapi ini iya itu nggak apa-apa juga. ya kita harus tahu bahwa masih ada yang cari makan, beli beras itu dengan membuat dengan tangan gitu. Iya, Nah, benar. challenge-nya kan ada dua. Kalau mereka tidak membuat, misalnya satu kan mereka sudah membuat motif-motif yang memang mereka biasa buat. Nah, yang dilakukan Mbak Leni ini juga salah satu untuk terus melestarikan gitu. Kenapa? Kalaupun kita tidak memakai motif-motif yang mungkin sangat tradisional itu dan kita bikin kontemporer, tapi tetap dengan pengrajinnya, itu juga kita membantu mereka gitu loh. Nah, jadi instead of ya kita mengambil motifnya kemudian memprinting, mendingan kalau kita kurang sesuai ya kita meng-create motif bersama mereka. Itu kan juga kita Iya, membantu mereka. benar. Ini keren sih Mbak gitu loh. Aku Ya, iya, kalau misalnya semuanya pakai printing juga, mereka juga kalau berhenti gimana? Kalau mereka berhenti berproduksi berarti kan budaya menenun kita hilang juga lama-lama gitu. yes. Dan kita juga boleh kok membuat motif-motif baru seperti yang aku bilang di awal, bahwa leluhur kita juga meng-create motif-motif baru. Bahkan ada seniman-seniman yang untuk motif batik, motif tenun itu ada beberapa nama seniman yang memang kreatornya ya. Yang paling kita masih ingat adalah Mas Irwan Tirta gitu Ya, sebagai kreator motif batik, dan motifnya dia kan juga akhirnya dinilai sebagai motif yang adiluhung, yang sejajar dengan karya-karya leluhur kita yang sebelumnya gitu. Ya. Jadi era sekarang juga kalau ada desainer-desainer motif seperti itu ya sangat welcome gitu. Betul. Untuk dengan teknik tekstil tradisional kita. Iya, yang menarik kan sebetulnya, iya betul Mbak. Yang menarik kan sebetulnya interaksi kita dengan pengrajin itu kita jadi banyak bisa juga mendapat insight sekaligus memberikan insight ke mereka. Mbak Leni sempat ngobrol sama aku bilang bahwa kadang-kadang kan penenun-penenun, pembatik kita, pengrajin kita yang benar-benar tradisional ini kan nggak tahu nih perkembangannya udah seperti apa dari sisi fashion, desain dan lain sebagainya. Nah, iya benar. Kan cara kita sebagai pecinta pegiat budaya, ya kita yang mendukung mereka, nggak harus bicara membeli kadang-kadang atau adopsi, tapi bagaimana kita memberikan insight masukan itu juga ke mereka. Satu, tadi bagaimana mengelola motif, membuat motif baru yang kira-kira bisa diterima lebih luas sama pasar. Iya, lebih kekinian. Betul, lebih kekinian, tapi tadi tidak meninggalkan rootnya gitu, bahwa itu harus ada tetap potensi cerita dari daerah pengrajinnya gitu kan ya Mbak ya? Iya benar. Kadang aku juga ngembangkan motif yang sudah ada atau filosofi-filosofi dari daerah mereka yang mereka malah kurang memperhatikan itu. Jadi ya gitulah, memberikan mereka inspirasi cari ide motif baru, tapi dengan tetap mempertahankan budaya mereka tuh banyak caranya. Keren. Oke. Sekarang kita bicara challenge nih Mbak. Gini, kalau kita bicara kebaya dan wastra Nusantara, ini kan bicara hulu ke hilir ya. Nah, kalau udah bicara hulu ke hilir, ini kan challenge-nya banyak banget di hulu ke hilir itu ya. Kalau bicara bahasa corporate, stakeholder-nya banyak banget gitu kan. Iya, jadi pelaku
pelakunya banyak banget gitu. Nah, kalau pelakunya udah banyak, challenge-nya pasti udah banyak gitu ya. Nah, kamu sebagai pemerhati dan sekarang juga memang banyak juga belajar soal budaya, apa yang kamu lihat saat ini, Mbak, challenge-nya, fenomenanya seputar hulu ke hilir wastra dan kebaya ini? Ya, challenge-nya itu tadi kurang sinkronnya antara produsen kebaya maupun uh, sastra itu ya kurang memperhatikan apa yang sedang ada di kepala masyarakat saat ini gitu. Kadang-kadang kita hanya melihat satu visi bahwa kita mesti mempertahankan gitu, kita mesti melestarikan budaya ini harus seperti ini. Terus kampanye-kampanye yang dilakukan itu juga campaign ya, maksudnya bukan kampanye, Iya, ya, campaign demonstrasi. lah. Mengkampanyekan produknya itu image yang dipasang atau apa ya, kurang sesuai ya. Bilangnya ini untuk anak muda gitu. Tapi kadang-kadang brandingnya itu kurang gitu, kurang ke anak muda. Jadi kayak kebaya itu selalu ini kan anggun misalnya kan, Ya. ya seperti tadi kalau untuk yang pecicilan kayak kita gimana? Susah ya, Mbak. Cocok banget. Terus ya dari sisi harga itu, aku sendiri pun ini juga buat aku ya, Ya. aku meneliti dan itu untuk diriku sendiri. Karena aku juga harus gimana catch up dengan orang-orang masa kini. Jadi aku terus berusaha dan belajar untuk membuat apa yang aku cita-citakan bahwa kebaya itu bisa dipakai sama anak muda dalam keseharian tuh bagaimana caranya gitu. Jadi ya harus sesuai dengan visi atau image yang diinginkan anak sekarang. Itu kan ya sama anakku sendiri aja, ya aku ngelihat anakku yang udah teenager, yang ditiru kan bajunya Blackpink misalnya. Terus suruh pakai kebaya gitu, hello gitu kan rasanya mereka. Nah, bagaimana aku bisa membuat kebaya yang bisa masuk ke level mereka? Apa yang mereka impikan, apa yang mereka ini kan soal berpakaian itu bisa sesuai. Nah, itu memang bukan perjalanan yang mudah ya. Pasti susah banget. Nah, itu kendalanya di situ. Bagaimana kebaya bisa ngikutin generasi ke generasi dan bisa mewakili personality mereka. Yes. Soalnya kan kalau nggak, ya seperti yang aku ceritain di awal, bahwa di zaman kemerdekaan itu kebaya itu jadi personality masyarakat Indonesia karena mereka punya latar belakang yang sama dari nasib yang dijajah gitu. Nah sekarang ini kan bebas-bebas aja untuk menjadi dirinya sendiri dan berlook up ke siapa gitu, Yes. ke negara mana, ke artis siapa. Nah ini untuk look up ke kebaya lagi ini bagaimana caranya? Itulah yang masih dicari gitu, strukturnya bagaimana, apa formulasinya gitu untuk membuat kebaya ini bisa terus masuk dari generasi ke generasi. Jadi nilai-nilai apa sebenarnya? Bagaimana nilai-nilai kebaya ini terus di-upgrade gitu loh, bisa diterima oleh masyarakat sekarang. Itu sih kendalanya. Juga begitu dengan kain, pastinya sama. Ya, kalau itu dari sisi produk desain pengrajin ya gitu. Kalau dari sisi community, dari sisi individual pegiat kebaya dan wastra, challenge apa yang kamu hadapi saat ini gitu, yang kamu lihat lah gitu ya, karena ini challenge ya, komunitas itu kan sekarang tumbuh dengan sangat cepat gitu ya. Nah ini pasti ada something gitu sebetulnya, harapannya harusnya kan cukup tinggi ya sama mereka ini semua gitu. Nah so how to menjaga ini gitu ya Mbak, karena kan gini ya, oke, kalau sekedar hanya banyak tapi ya akhirnya tidak bisa menyampaikan itu dengan pemahaman yang tepat juga sayang kan gitu. Iya, menurut aku sama kampanye yang dilakukan oleh komunitas-komunitas itu juga mereka belum masuk ke anak muda gitu ya. Coba kalau dilihat semua komunitas kebaya pasti usianya yang matang kayak gitu. Mama, kamu sama aku kita nggak mau dibilang mama ya. Enggak, kita abnormal. Tapi normalnya kelompok ini adalah kebanyakan diinisiasi oleh emak-emak dan gaya emak-emak juga
Tapi mereka selalu berapi-api ini untuk generasi muda, untuk anak muda. Tapi secara look eh, ya emak-emak, dan bisa jadi kebayanya malah mahal. Terus mereka juga hidupnya udah nyaman, bisa dandan cantik-cantik seperti itu. Nah, kalau anak muda yang masih struggling, masih nyari kerja, masih segala macam, dan masih mobilitasnya tinggi, meraih karir, gimana mereka dengan bergaya seperti itu? Itu udah nggak match gitu. Nggak match dengan anak muda masa kini. Jadi itulah yang harus dibenahin, bahwa mulailah mengkampanyekan ini nggak dengan dirinya sendiri make, tapi untuk brandingnya cobalah ngajak anak-anaknya, komunitas yang lebih muda lagi gitu, untuk mereka yang ditampilkan kayak gitu. Kayak misalnya berkebaya di tempat umum, tapi semua mau emak dengan pakai baju kain yang itu, siapa yang kepengen seperti itu? Kalau anak muda, di pikiran anak muda pasti nggak mengundang minat untuk kepengen gitu. Yes. Nah, bagaimana cara untuk mengundang minat untuk kepengen ini kan? Itulah yang sulit. Mungkin juga kita harus memakai seperti sistem sekarang, memakai apa, influencer-influencer yang pengikutnya jutaan itu, untuk memakai kebaya dengan gaya dia yang sangat muda, sangat tinggi. Itu mungkin, dan kalau secara masif dilakukan kampanyenya seperti itu, mereka semua yang di-endorse untuk pakai, dan secara bersamaan pasti itu bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi ini kan hanya ramalan ya, karena belum dilakukan. Bisa jadi itu mampu menginfluence followernya gitu, yang jutaan itu, untuk oh keren juga ya pakai kebaya seperti itu, oh dia cantik ya pakai kebaya itu, oh dia tetap muda ya, ya memang muda beneran ya. Dia muda kok cocok ya pakai kebaya kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin bisa kampanyenya tepat. Tapi kalau sekarang, kalau kita sendiri menjadi brand image ya, aku rasa kurang pas itu ya. Walaupun diriku sendiri, tapi karena saya udah tua, tetap aja Ya itu dong, kurang pas. Mbak. Jadi Kan harus berhenti di harus anak-anak 22. yang muda lagi. Umurnya berhenti di 22 Kok kan? tahu sih? Iya sama. Kok tahu sih? Mbak, nah ini tadi apa tadi barusan yang kamu respon ini, aku ngeliat aku ke satu pertanyaan nih ya. Nah, ini kan kalau kita tadi bicara, aku setuju banget gitu ya, bagaimana ke komunitas-komunitas yang mungkin sudah lebih mapan ini gitu ya, karena memang kita bicara mungkin lebih banyak yang 30 plus plus atau mungkin 35 plus plus gitu ya, rather than muda. Nah, sekarang ini kan kalau mungkin gitu ya, Mbak Leni juga pasti sudah memperhatikan, udah mulai ada nih kecil-kecil gitu ya, komunitas muda berwastra, remaja berwastra, terus kemudian beberapa lah gitu ya, mungkin Mbak Leni juga memperhatikan. Nah, kan sebetulnya challenge-nya ada dua, kita bicara cerita dan kita bicara gaya gitu kan. Nah, buat komunitas anak muda ya, nanti mungkin juga yang komunitas yang udah tua juga perlu ya kayaknya nih buat komunitas anak muda gitu ya, yang penting mana nih Mbak, paham cerita tuh, kita bicara pemahaman ya, dan gaya itu bagaimana menampilkan gitu ya. Nah, menurut kamu nih bagaimana cerita dan gaya ini bisa sinergi gitu untuk terutama komunitas anak muda, karena kan aku nggak tahu nih apakah hanya perlu gaya aja atau gimana, pandanganmu gimana Mbak? Ya, sebenarnya memang dua-duanya harus perlu. Ya, Cuman kalau untuk visual mungkin ya gaya dulu ya. ya. Nanti setelah kita jatuh cinta, biasanya kan kita mencari tahu. Kalau kita udah visual yang nggak cinta duluan, kita nggak nyari tahu di belakang itu ceritanya apa ya kan. Kalau Kayak kita jatuh suka cinta sama ya Mbak, seseorang, SD ketemu ya jatuh cowok. cinta fisik dulu, dari mata baru turun ke hati. Jadi jadi kalau kita sodorin cerita dulu tanpa visual yang keren ya, itu akan jadi dongeng semata gitu. Tapi kalau visual dulu, setelah dia suka, kalau udah suka pasti akan nyari tahu, atau otomatis kalau dia berkutat di situ akan tahu dengan sendirinya. Informasi-informasi itu akan datang gitu. Benar-benar itu keren sih, tapi memang by the end of the day should be sinergi kan Mbak gitu. Cuma memang kita Iya, harus ngelihat nih angle-nya masuknya dari mana gitu. Kalau muda iya ya udah benar. pasti gayanya nomor satu gitu, tapi walaupun Mm-mm. nih misalnya dari 10 remaja yang nyangkut cuma 3 4 ya nggak apa-apa gitu. Makanya Gak harus lebih apa-apa. banyak tadi ya Mbak ya gitu ya, Iya, yang nyangkut lalu kemudian jadi pengen tahu ceritanya gitu. Karena kebetulan iya kan benar. aku sama
Rasa Wastra kan kebetulan sama teman-teman LSPR gitu kan juga aku mensupport. Jadi mereka tuh bikin kayak campaign Kinesia gitu ya, dimana mereka apa ya salah satu campaign yang mereka mau jalani adalah mencoba itu. Nah cuma memang challenge ini dengan anak muda ini mau masuk dari mana? Saya tadi makanya pas Mbak Leni bilang itu aku seneng banget, tapi memang nggak bisa gitu ya masuk langsung dari dongeng gitu ya. Memang harus gaya gitu. Nah jadi ya Gaya syukurlah dulu. kemudian kan mereka melihat maksudnya cara men-styling kemudian ready to wear yang wasra dan segala macam kan cukup funky dan nggak biasa gitu ya. Jadi mungkin itu cukup menarik buat mereka. Dan tapi seru Mbak, bener kata kamu. Akhirnya dari sekian anak itu ada beberapa yang japri nanya, Kak, itu tuh Benar. apa kok ini motifnya lucu banget, dipakai lucu, aku Nah, bisa kan? styling Iya. terus ini. Iya gitu, bener banget kata kamu gitu. Walaupun misalnya tadi dari 5 anak cuma 1 atau cuma 2, tapi aku Iya. seneng banget Mbak gitu, seneng Tapi banget. nggak Ya nggak apa-apa sih? ya, itu akan menular. Nanti dia Benar-benar. nge-tweet atau bikin status di TikTok dan sebagainya. Nah, itu kan at least pasti ada yang beberapa yang baca gitu. Biasanya kan anak sekarang kalau punya ilmu pengetahuan atau tahu tentang sesuatu, statement apa kan dijadiin status ya. Nah, itu Iya. lumayan itu campaign yang cukup bagus gitu, natural. Iya, candid ya. Tapi Mbak Leni tadi benar banget sih yang bilang di awal ya. Aku tuh melihatnya gini, sebetulnya kalau melihat random aja nih ya, ngomongin soal kain, kebaya kan kayaknya everybody sebetulnya udah ke sana gitu. Tapi aku nggak melihat konsistensi gitu ya. Mungkin itu juga challenge Nah, ya Mbak Leni ya. Jadi kayak ya udah iya. bikin, habis itu enggak bikin atau enggak ikutin tren sesaat, enggak gitu. Nah, tapi bagaimana ini menjadikan konsisten ya Mbak? Itu juga challenge nggak sih? Nah, Karena itu kan tadi aku ya. lagi meneliti formula yang bisa membuat itu konsisten gitu. Ini salah satu poin penting dari penelitian aku, bagaimana kita mengetahui gitu ya struktur bagaimana mempromosikan kebaya ini biar lebih Ya, konsisten gitu, lebih bisa itu menjadi identitas yang terus-menerus bisa dibanggakan gitu loh. Karena kalau kalau menelusurin dari sejarah kan memang identitas kebaya ini berubah-berubah gitu. Dari era ke era orang memandang kebaya ini dengan berubah. Jadi pas pas naik itu berarti pas tepat. Identitas kebaya itu bisa mewakili kecenderungan tren masyarakat waktu itu. Ntar kalau nggak mewakili lagi, turun lagi. iya, Ntar ada yang tepat gini, oh tepat nih lagi nasionalisme gini-gini. Rame lagi berkebaya, tapi setelah itu turun lagi. Nah itu kan yang nggak konsisten tuh kenapa dan mengapa bisa naik. Jadi semoga bisa ditemukan ya bagaimana kebaya itu terus-menerus menjadi apa ya, eh apa ya, merepresentasikan atau mewakili personality masyarakat bangsa Indonesia gitu loh. ya, Kayak misalnya eh, kayak sehari India itu kan masyarakatnya dalam keseharian masih terus make gitu. betul. Terus kimono juga di Jepang, walaupun Jepang juga sangat maju dan modern, tapi Yes, masyarakatnya itu masih sering memilih kimono dalam keseharian itu. Sering yes, banget gitu. Nah, itu kan yes. apa sih gitu loh. Apakah dari sisi kenyamanan? Nah, itu semua kan harus kita perbaikin ya. Yang kekurangan-kekurangan kebaya di situ itu supaya kebaya bisa terus kebawa nih dari masa ke masa, tetap tetap menjadi salah satu pilihan berbusana gitu. Seperti kita memilih blus, kemeja gitu. Kan itu nggak pernah berhenti tuh. Benar, Ada terus. benar. Nah, kenapa kebaya itu nggak bisa jadi item yang seperti itu? Itulah yang sedang aku cari jawabannya. Iya, Dan bagaimana semoga kalau kebaya jadi apa sih iya, bahasanya Mbak, is a must fashion item ya. iya, Ah, benar. Must have item. must have fashion item ya, betul betul. Iya, benar. Nah, kayak gitu. Dan kalau kita lihat kimono kan emang juga berubah ya dari bahan, dari cuttingnya, makin simpel. Tapi orang tetap menyebut itu kimono gitu. Nah, bagaimana kebaya ini bisa bermutasi, tapi tetap orang tahu itu kebaya gitu. Tapi udah bermutasi, jadi makin nyaman gitu dipakainya. Dan tetap orang membanggakan itu, ini Indonesia atau ini gue wanita Indonesia harus punya kebaya gitu. Benar, Punya benar. dong kebaya gitu. Ada berapa banyak? Nah gitu kan pengen banget kan jawaban-jawaban Iya, seperti itu benar. gitu. Keren, Mbak.
tadi kita udah ngomongin funky kebaya, sedikit ngomongin Lenor. Nah, sebetulnya tadi bicara anak muda ya, balik lagi gitu. Bagaimana menginfus gitu ya kebaya dan kain-kain Nusantara ini ke mereka, tapi ya dengan cara yang pasti kita juga harus tahu gitu ya apa yang mereka mau gitu. Nah, kan kamu juga punya wow ya, wow masih one of your wow, Udah enggak sih? udah enggak ya? Udah Tapi kan enggak. itu juga Udah enggak. salah satunya adalah bagaimana kain itu bisa transferring ke banyak fashion item kan gitu. Iya, Artinya benar. nggak cuman baju atau kain yang hanya bisa diikat-ikat atau ready to wear, tapi juga sekarang itu kan tren aksesoris, sepatu, bucket hat, Oh iya, iya. terus apa boot ya, sampai apapun lah, bahkan home decor gitu ya. Itu kan semuanya sudah Mm-mm. wastra. Nah, jadi sebetulnya sih nggak ada alasan ya untuk tidak bisa menghadirkan budaya kita di hari-hari Iya, di mana aja nggak sih? benar. Iya, nggak ada alasan sebenarnya. Cuman ya ini memang harus kesadaran ke sana atau mengenal atau mencintai dulu gitu. Ya, Nah, itu ya mungkin juga peran pemerintah juga ya untuk mengkampanyekan identitasnya gitu. Selama ini kan agak terabaikan tuh bagaimana sih sebenarnya identitas Indonesia itu yang majemuk ya. ya, Sekarang kan juga malah pemerintah mendukung untuk masing-masing daerah gitu me, apa ya mengeluarkan tradisinya gitu. Kayak misalnya di 17 Agustus kan jadi pakaiannya kan nggak cuma kebaya kan. Nah, ya. itu lebih lebih mulai apa mendukung kebinekaannya itu loh, Iya. perbeda-bedaannya itu. Tapi di Pak situ Jokowi juga bersatunya, udah mulai, iya. ya Pak Jokowi juga Nah, pakai di baju situ tuh koko. sebenarnya makin makin membuat apa ya kebaya makin itu sisi sisi negatifnya untuk kebaya ya. Ah, Tapi sisi baiknya untuk bangsa adalah memang lebih bersatu gitu. iya, Cuman di sini kebaya yang tadinya menjadi busana nasional kan agak tergeser gitu. iya, betul. Heeh. Nah, itu bagaimana gitu posisinya ini. Nah, ada kerancuan di situ juga kalau memang kita fokus ngomongin kebaya ya, Iya, bukan ngomongin hal yang lain, iya, yang benar-benar. politik dan sebagainya. Tapi Nah, memang, itulah. ya, Jadi, ya iya, gimana jadi, Kak? iya, jadi fokus masyarakat Indonesia ke kebaya itu juga lebih pudar juga di situ, gitu. Betul. Mbak, uh, ini statement kamu jadi memicu pertanyaan baru. jadi gini, kita bicara peran pemerintah ya. Nah, ini juga menarik. Aku nggak tahu, ini juga mungkin salah satu challenge ya, pandanganmu gimana. Kan kita ngelihat bahwa dari sisi kementerian kan juga mencanangkan yang top 5 destination, super destination Indonesia kan. Ada Toba, Borobudur ya, Jawa Tengah, lalu Likupang, Mandalika, sama Labuan Bajo. Nah kan ya sudah cukuplah mewakili beberapa pulau kita. Nah, memang destinasi wisata ya, karena dalam rangka kemarin kan juga transisi COVID, tapi sekarang kita ya oke lah ya. Tapi intinya adalah aku nggak tahu ya Mbak. Menurut pandanganku prioritas terhadap kebaya dan kain itu tuh nggak ditaruh gitu. Apakah hanya nggak tahu ya gitu. Maksudnya kalau orang ngomongin wisata landscape landmark daerah, pokoknya tempat wisata, ada wisata kuliner, itu kan kayaknya populer ya gitu. Tapi kayak susah banget bikin yang namanya elemen budaya lainnya. Kan elemen budaya kan nggak cuman apapun kekayaan alamnya, nggak cuman kuliner, nggak cuma rumah adat, nggak cuma pertunjukan seni tari, tapi kan juga ada kain, ada mungkin kebaya khas masing-masing daerah. Nah, kenapa? Apakah itu bukan prioritas pemerintah, Mbak? Apa agak di less gitu? Aku melihatnya agak ada highlights gitu di situ. What do you think? Iya, memang mungkin sulit ya untuk pemerintah memikirkan berbagai sisi dengan unggul semua gitu. Jadi aku lihat memang Pak Jokowi kan fokusnya membangun daerah timur dan memajukan budayanya, potensinya agar mereka hidup layak seperti Pulau Jawa gitu dan pulau-pulau lain yang sudah lebih maju. Dan itu juga nggak apa-apa gitu. Ya, kalau di busana mungkin memang juga nggak fokus ke kebaya. Jadi Pak Jokowi ini semangatnya memang kita kita semua Indonesia gitu loh. Nah inilah tantangan baru lagi nih buat kain. Tapi sebenarnya itu juga berita bagus kalau untuk kain ya. Kalau untuk Iya, kebaya kan beda. Kalau kain kan
semua daerah punya kain. Nah, sebenarnya di sini Rasa Bastra bisa ikut andil di situ karena kalau daerahnya maju dengan pariwisata, tentu kain dari masing-masing daerah itu maju gitu. Yang aku lihat di Indonesia itu juga mungkin saking karena banyaknya busana daerah, itu nggak kayak di negara lain ya. Kalau ke negara lain tuh kita di tempat wisata, di tempat pertokoan, terus di bandara mungkin kita bisa nyewa baju lokal untuk berfoto gitu kan, baju tradisional negara tersebut. Tapi kalau di sini kan dengan ratusan busana adat yang kita punya, kok kita nggak satu pun gitu booth untuk berfoto gitu. Iya. Mungkin ada kalau di Dan Bali ya, kalau di bootnya Bali mungkin. berfoto kece ya Mbak. Bootnya harus berfoto kece loh. Ya Iya, kan? nggak pakai yang pakai busana adat kayak kita ke Belanda, semua orang bangga pulang-pulang bawa Wah iya. foto baju adat Belanda gitu. Tapi di Iya ya. Indonesia kan belum banyak, belum dibudayakan itu. Misalnya Iya di ya. Pulau Jawa, misalnya Bandara Jakarta pakai baju, ada booth foto baju Betawi misalnya itu kan nggak ada. Iya. Dan itu yang kurangan yang belum digarap juga sama pemerintah Indonesia sebagai promosi budaya apa pakaian adatnya Pakaian, iya. gitu. Banyak Tapi sih PR-nya. tapi itu bener banget sih Mbak. Ya maaf ya gitu, beberapa temen juga yang jalan-jalan ke luar negeri, ke Korea, ke Jepang, ke Iya. Belanda, Karena mudah pasti banget. ya Kamu di mana mereka, aja ketemu berfoto seperti itu yang tadinya nggak tergoda, jadi iya tergoda. betul, Lagi nunggu apa gitu. Ada iya but itu. Ayo iseng yuk gitu. iya iya. Nah tapi kita Gitu. kenapa enggak ya? Tapi itu menarik loh Mbak. Tapi Nah, itu dia maksudku gini, kenapa enggak? Padahal itu promosi gratis juga kan. iya Kalau iya wisatawan pulang ke daerahnya, ke negaranya, itu mereka ada foto-foto berbusana adat dan itu akan memicu teman-temannya bertanya, ini negara mana gitu kan. Nah, itu betul kan jadi promosi gratis gitu. iya. Mereka yang Tapi bayar, kita yang dapat yes, promo. betul. Tapi that's very good sih. That's great sih Mbak. Karena gini, aku lagi berpikir tadi pas yang kamu ngomong ini gitu ya. Gini, tadi kan nomor kita bicara gaya dan cerita gitu ya. Tapi kan semua yang dipandang indah di mata visually itu kan pasti jauh lebih memorable gitu ya. Nah jadi nomor satu kan sebetulnya kalau tadi ya memang pemerintah juga mensupport gitu dengan di bandara atau di ya bandara misalnya gitu ya orang bisa pakai, tapi gayanya juga harus keren Mbak gitu, maksudnya kayak bagaimana menggabungkan kain itu dengan kebaya misalnya, dengan apapun gitu ya yang gini, jadi orang juga nggak takut gitu. Kita nggak bicara pakaian adat-adat as in adat sakral ya Mbak gitu, tapi bagaimana menyandang apa pakaian khas daerahnya, tapi kan stylenya nggak harus style pakaian adat Iya. seperti kan, iya kan, bener kan gitu. Nah, tapi sebetulnya gini loh Mbak, ya harusnya pemerintah mulai memikirkan ini jadi sedikit prioritas ya, karena ini kan gini, kita bicara pakaian itu kan kita nyandang ya, kita nyandang Indonesia ya, gitu. Dan itu tuh kan harusnya kebutuhan utama ya, gitu kan, gitu. Maksudnya, Iya, iya nggak sih? sayang banget karena penduduk kita yang banyak itu harus beli atau bergaya busana-busana import ya. Kalau Ya, misalnya busana adat kita jadi keseharian kan itu menghidupkan perajin yang lokal gitu karena pangsa pasarnya sangat besar gitu di Indonesia ini untuk sandang, pangan semuanya lah betul. karena penduduknya ya luas dan suka bergaya. Nah, itulah ya itu PR kita bersama ya memang pemerintah, komunitas, pribadi tapi ya memang memerlukan satu promosi yang tepat gitu. Pemerintah juga nggak bisa buang-buang uang segitu banyak untuk promosi yang nggak tepat, nggak diteliti dulu, nggak diriset dulu masyarakat Indonesia sedang seperti apa kondisinya. Karena semuanya itu pengaruh sama pilihan orang berbusana ya. Isu-isu global, pengaruh global, terus politik semuanya itu mempengaruhi manusia untuk menentukan dia mau berbusana seperti apa. Jadi ya kalau bisa dikondisikan atau kebaya itu bisa membaca pelaku industri kebaya atau pemerintah bisa membaca arah masyarakatnya dan bisa masuk ke dalam situ, saya yakin bisa gitu kebaya bisa menjadi satu pilihan. Tapi kalau cuman asal ngotot gitu kebaya ini harus dipakai, so untuk apa? Pasti jawabannya kan Betul, kayak gitu. betul. Karena nggak masuk ke dalam pola pikir dan kebutuhan dan sebagainya.
bener sih. Aduh Mbak, ya ampun. Jadi tercengang ya. Iya, pokoknya panjang. Ini aku merecap aja loh teman-teman. Padahal kalau mau menggali Mbak Leni ini masih banyak lagi yang jauh lebih strategis ya teman-teman. Mbak, biar aku nggak mengganggu kamu lama juga. Sebelum kita tutup udah sejam nggak kerasa ya, ya ampun. Cepet Iya, banget. kayak baru aja. Mbak, terakhir gitu ya, apa closing statement kamu gitu. Tadi kita sudah bicara banyak soal, mungkin kita nggak bahas detail soal budaya karena kita bisa panjang gitu. Tapi nanti kita bicara kebaya dan kain-kain tradisional gitu, kebaya khususnya gitu. Apa yang ingin kamu sampaikan gitu ke teman-teman di sini? Iya, berharap teman-teman yang hadir tadi ya di sini mulai ini apa ya, mencari tahu gitu tentang identitas Indonesia ini sebenarnya seperti apa gitu, dan sebagai warga negara ikut menyumbangkan apa untuk identitas bangsa kita gitu. Biar kita itu nggak selalu dijajah oleh budaya bangsa lain. Jadi boleh kita up to date gitu dengan mengikuti budaya global. Tapi coba bagaimana pikirkan caranya supaya budaya kita, itu salah satunya kebaya, itu bisa masuk ke dalam pergaulan global tersebut. Bagaimana di forum-forum yang internasional, misalnya di TikTok itu kan juga sadar nggak sadar tuh forum internasional gitu Iya ya, betul. untuk mempromosikan kebaya gitu. Jadi gerakan-gerakan kecil semacam ini kalau dilakukan secara masif, pasti lama-lama orang Korea yang terinfluence, kebaya keren juga ya, pengen pakai Iya kebaya. dong. Dan kalau kita bikin kontennya juga keren, narasinya keren, dan Dan masif penampilan ya. kita juga keren, iya gitu. Tapi tetap nggak boleh anti dengan Iya. globalisasi, karena kalau kita anti juga kita jadinya eh, nggak diikutin juga. Maksudnya Korea pun dan negara-negara lain pun untuk mengglobal, dia juga memasukkan unsur global di dalam tradisi mereka, budaya mereka gitu kan. Ya dengan melalui musik, film Betul. yang gerakan-gerakannya itu ya western banget kan cara pakai bajunya. Tapi di situ dia mulai, saat kita menoleh ke mereka karena selera kita global, kita melihat itu menarik, mulailah dia memasukkan budaya-budaya lokalnya kayak makanan segala Betul. macam ya kan. Yes, yes, Nah, yes. disitulah kita menunggangi keglobalan itu dengan budaya kita. Itu. Aduh, keren Mbak. Iya ya, daripada daripada tunggu ada brand luar yang pakai kain kita atau budaya kita Iya, baru mulai kebakaran ya kan? benar, baru. Tapi ya berharap ada begitu lagi ya. Iya Kalau sih, kebakaran kan jadi langsung semuanya bersemangat. Nah, pola miris pikirnya jadi Mbak. sama. Miris Mbak, miris, miris. Iya loh, tapi iya loh Mbak, aku nggak tahu ya. Ini satu lagi deh. Aku mikir ya, itu desainer-desainer keren, branded di luar sana, itu gila loh kalau dia ngelihat semua kain-kain kita dengan semua Iya, motif-motifnya, gila bisa gitu karena mereka belum tahu aja semua karena cuma iya. kita Kalau yang udah punya tahu nanti yang menarik. diadopsi, ngamuk-ngamuk. Padahal ya sempet kan Uniqlo ngambil Yes, apa, bahan kita di print pada yes. ngamuk. Menurut aku kita nggak boleh ngamuk, malah berterima kasih karena mereka mempromosikan motif kita untuk menjadi selera global kan. Nanti kalau mereka suka akan mencari tahu ini motif apa Yes. gitu, dari negara mana gitu. Itu promosi juga. Jadi kita nggak boleh marah karena hal-hal seperti itu. Iya, jadi Jadi kayak nenek-nenek perspektifnya gue. harus harus benar ya. Jadi melihat industri, melihat yang printing, Mm-mm. melihat yang komersial, yang masif ini Iya, harus benar perspektifnya gitu ya. Jadi ada benar. pada pada Positif. porsi ya, pada porsi-porsi. Jadi kita bicara itu hanya ya sudah membantu ya at least mempopulerkan motif gitu. Tapi di Iya, satu sisi jangan benar. lupa ada stakeholder lain yang harus dijagain yaitu Benar. pengrajinnya gitu ya. Dan Jadi dengan begitu kita bisa kok ngambil kesempatan untuk kita yes, masuk gitu. iya. Udah dibukakan pintu. Benar. Jadi memang cara berpikirnya harus harus luas ya, hulu ke hilir. Jadi nggak Benar. melihat cetek satu di soal printing, tapi bagaimana oke nggak apa-apa, industri kan tetap terus berjalan. Kita nggak bisa Iya. menghindari orang komersial juga
harus tetap bergulir, mesin juga pasti juga akan makin modern ke Iya sana benar, gitu. menggantikan Tapi kan manusia. iya, kita harus, tapi kan selalu ada cara dan kreativitas untuk menjaga yang memang harus kita jaga gitu. Terutama orang-orang yang masih hidup dan cari makan ya Mbak ya di situ gitu. Jadi Iya, memang benar. semuanya harus balance lah ya, harus balance. Harus. Susah ya. Dan dengan industri kecil itu kita juga nggak bisa merangkul apa maksudnya berjualan secara global kayak Uniqlo juga nggak bisa. Jadi Betul, kalau betul. untuk mempopulerkan itu juga mesti dibantu dengan Yes. produk yang print Iya, gitu. iya, iya. Jadi memang balancing itu sih. Nah, makanya ini teman-teman ini menarik sih Benar. pertanyaannya Mbak Leni. Jadi melihat semuanya itu tuh harus balance gitu. Nah, Rasa Wastra memang kan lebih banyak fokus di pasti kita bicara Wastra Nusantara kan memang kain tradisional yang dibuat dengan tangan gitu ya. Tapi di satu sisi Hmm. kami juga memandang produk komersil printing ya mungkin tidak di highlight gitu, tapi bagaimana cara kami melihat produk-produk industri itu ya memang harus seperti itu fungsinya, Iya, rules-nya beda-beda, bener ya Mbak ya gitu ya. benar Luar banget. biasa. Mbak Leni, thank you so much buat Iya, waktunya. terima kasih juga. Seru ngobrol-ngobrolnya. Iya, kamu sehat. Semoga proposalnya cepet beres. Yang pasti Amin. setelah itu beres, kita akan punya kolaborasi keren nantinya. Masih kejutan ya Mbak. Semoga Yes, amin gitu ya. semoga di Agustus bisa di launching ya. Yes, yes, yes. Terima Kamu kasih, Mbak. pokoknya kamu kelarin cepat proposalnya lancar. Sehat ya Mbak, sekeluarga Amin. Sehat kita anak-anak. semuanya ya. Seluruh Indonesia sehat segera. Amin, Indonesia amin, amin. bisa lah pasti. Thank you ya Mbak. I love you. Ya, Bye dah. semuanya. Terima kasih Semoga semua. diberkati. Bye bye. Thank you teman-teman yang sudah join. Nanti juga akan ada di IGTV obrolan aku sama Mbak Leni. Kalau mau panjang pasti panjang banget ya, gak bakalan kelar. Aku aja berjam-jam kalau ngobrol sama Mbak Leni, tapi ini sedikit aja gitu yang aku coba obrolin sama Mbak Leni. Tapi banyak hal yang menarik ya. Mungkin kalau aku bisa recap sedikit gitu. Kita bicara sebagai saya gitu ya, dan Rasa Wastra juga kebetulan sebagai pecinta pegiat budaya gitu, khususnya Wastra Nusantara, sebetulnya kita harus benar memandang mempunyai perspektif gitu ya terhadap industri ini. Kita bicara dari hulu ke hilir gitu ya, bahwa banyak stakeholder yang berperan ya, kalau bahasa korporatnya, di dalam apa jalur itulah gitu ya. Nah, artinya bagaimana gitu ya, kita harus punya perspektif yang benar gitu untuk melihat each of every piece ini gitu. Nah, artinya tadi kita bicara melestarikan gitu. Nah, hati-hati dengan kata-kata melestarikan budaya gitu ya, karena sebetulnya kita mau mendefinisikan ini sebagai apa gitu ya. Ya, of course kalau kita bicara kebaya tua, kain-kain tua, apapun, nggak cuman kain ya, tapi apapun apa peninggalan budaya yang udah berumur ratusan ribuan tahun, ya itu memang harus disimpan gitu ya, dijaga, ditaruh di museum gitu ya, dikasih ceritanya, dan biar kita semua sampai generasi sampai kapanpun itu tahu bahwa ini loh historinya Indonesia, perjalanan sejarah, pemaknaan sejarahnya bangsa Indonesia gitu. Itu iya gitu ya. Itu harus dilakukan dan harus terus dilakukan, harus makanya dicari tuh semua kain dan apapun simbol-simbol budaya yang kita miliki, simpan gitu ya. Dan kerasa pemerintah juga sudah melakukan itu gitu. Nah, terus yang kedua gitu, kita gitu ya sebagai yang mungkin orang biasa, orang awam, sebagai pecinta pegiat budaya, ya caranya adalah bagaimana melestarikannya itu, ya caranya dengan tadi yang aku obrolin sama Mbak Leni, membudayakan terus ini gitu. Gimana menghadirkan, yaitu seperti salah satu juga visinya Rasa Wastra gitu, dimana menghadirkan elemen budaya ini, salah satunya adalah wastra, kain, kebaya gitu ya, dengan cara-cara yang kekinian gitu, dinamis, mengikuti terus tren gitu loh. Kita nggak boleh anti globalisasi juga, tapi bagaimana kalau bahasanya ya, kita boleh sangat kreatif, inovasi, sejauh mungkin punya pikiran keren untuk membuat sesuatu, tapi jangan lupa sama akarnya kita. Nah, nilai-nilai itu harus terus diinjek in a way, dengan cara yang kreatif dan menarik. Sebetulnya challenge-nya itu.
tadi Mbak Leni bilang, kalau kita sudah paham, pemahaman yang bagus mengenai budaya, kita justru punya kebebasan yang lebih untuk terus berkreasi, bagaimana menghadirkan simbol-simbol budaya ini dengan lebih keren ke depannya gitu. Nah, terus kemudian kita bicara lagi dari sisi bagaimana melestarikan tari Nusantara gitu dan kebaya gitu sebagai salah satu simbol busana nasional adalah dengan gini, kita tahu kita nggak bisa menghindari industri, kita nggak bisa menghindari printing kain yang motifnya mengadopsi dari motif-motif tradisional kemudian di printing gitu ya, kita tidak bisa menghindari itu gitu ya. Ya karena memang industri terus bergerak gitu ya, bisnis terus bergerak ya, orang butuh mengejar volume yang besar dengan biaya yang sekecil-kecilnya, kecepatan produksi yang tinggi. Nah itu nggak bisa kita tolak, mungkin kedepannya akan semakin modern gitu. Nah tapi sebetulnya di sini adalah balance challenge-nya. Tadi aku ngobrolin sama Mbak Leni gitu ya, dimana ya fungsinya beda-beda. Kalau kita melihat ada motif-motif yang kemudian diambil gitu ya, motif-motif tradisional leluhur kita diambil lalu kemudian di printing gitu ya, beberapa tenun banyak gitu ya, terus batik ya tenun gitu ya, ya itu melihat ya kita nggak bisa benci juga ya, tapi rules-nya yang kita lihat adalah ya dia membantu mempopulerkan motifnya. That's it gitu ya. Apalagi yang sudah melakukan itu adalah brand-brand besar atau come up dari desainer-desainer besar gitu. Tapi fungsinya apa ya? Itu lebih ke mempopulerkan. Nah, yang tadi gitu ya. Kalau misalnya motifnya itu sudah populer ya, kita pasti akan mencari tahu gitu seperti apa. Nah, jadi prosesnya tuh akan selalu attract dulu mata, visual menarik, dan semoga kita bisa mencari tahu cerita dan makna di baliknya. Nah, terus bagaimana kita juga ikut membantu pengrajin dengan cara yang sederhana gitu ya. Itu juga adalah yang tadi gitu aku ngobrolin sama Mbak Leni, bahwa kadang-kadang pengrajin itu juga perlu kita kasih masukan, kita kasih insight gitu sebetulnya. Nah, dan kita tuh bisa sebetulnya membuat motif-motif baru yang juga tetap membawa potensi dan cerita daerah itu gitu, yang kira-kira bisa lebih diterima sama masyarakat, tapi juga tetap dikerjakan oleh pengrajin lokal itu dengan cara-cara tradisional juga gitu. Jadi semuanya bergerak gitu, semuanya berjalan dengan sinergi. Jadi semuanya juga terbantu gitu. Nah kita sebagai pencinta, kenapa kok kita bikin styling gaya gitu ya, bikin gaya OOTD tentang wastra dan kebaya yang menarik adalah kami itu di Rasa Wastra ya tujuannya seperti itu gitu, untuk bisa melihat bahwa wastra kebaya itu bisa dipakai sehari-hari gitu tanpa batas acara gitu ya. Artinya saya sendiri personally pakai kain dan kebaya itu bisa apapun, bisa lagi sangat jalan-jalan ke mall, ke outdoor, lagi liburan, lagi ke kantor, lagi even meeting yang sangat resmi, ke kondangan, name it lah gitu. Bahkan olahraga aja sekarang banyak jersey-jersey yang diprinting dengan menggunakan motif-motif wastra Nusantara ya, oke gitu ya, untuk pengenalan motif gitu. Jadi memang nggak ada alasan gitu untuk, terus belum lagi turunan dari wastra itu bisa jadi aksesoris, top tutu lah gitu ya, belum home decor dan sebagainya. Jadi memang tidak ada alasan untuk terus menghadirkan simbol-simbol budaya kita yang paling gampang ya salah satunya kebaya, kemudian kebaya gitu busana nasional, kemudian kain-kain gitu ya, dan apapun yang bantu untuk terus mengingatkan kita gitu tentang motif-motif kekayaan Indonesia gitu. Nah nanti kalau sudah seperti itu pasti akan cari tahu ya, tadi seperti Mbak Leni ya, mungkin dari 10 orang cuma 1-2 yang tertarik ya nggak apa-apa, tapi gimana ini tetap terus konsisten. Udah deh, aku kalau udah ngomong kayak gini semangat banget. Makasih ya teman-teman yang sudah gabung. Nanti bisa dilihat lagi di IGTV-nya Cerita Rasa Monik, hashtag Cerita Rasa Monik. Thank you so much teman-teman, tetap sehat, waras, dan bahagia. Karena itu yang paling penting saat ini, gitu ya. Kita tahu bahwa kita banyak kehilangan teman-teman, saudara, tapi kembali lagi kita harus tetap berpikir positif ke depan, tetap optimis. Indonesia pasti bisa, pasti kita bisa melalui semua ini. Yang penting, kalau kata orang-orang nih yang lagi beredar di WhatsApp group, cuma satu, manuto, wis manut. Pokoknya apa yang harus dijalankan harus dilakukan dengan patuh. Nah, buat teman-teman yang masih harus
mencari rezeki di luar, tidak bisa di rumah, nggak punya luxury di rumah, juga tetap harus dijaga semuanya. Kita tahu kita harus punya empati juga bahwa masih banyak orang-orang yang harus mengais rezeki yang harus pergi keluar rumah. Kalau enggak ya mereka nggak bisa makan. Jadi sekarang ini bukan saatnya untuk menjudge, untuk sok tahu, nasihatin orang, mendingan fokus sama dirinya sendiri. Gimana kita masing-masing individu menjaga waras, punya empati, nggak perlu juga harus menasihati orang lain. Nah, jadi kita tahu bahwa kalau katanya kita di badai yang sama, tapi bukan kapal yang sama. Jadi bahkan mungkin ada yang nggak punya kapal. Oke, jadi kita hanya perlu baik dan empati dengan kondisi saat ini. Thank you ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di cerita rasa. Bye bye.